Kita bersuka cita sebab hari ini kita sudah sampai di penghujung tahun. Dan ada banyak hal yang kita alami, mungkin ada yang tidak bisa kita bayangkan dan terjadi dalam hidup kita. Tapi ada satu firman Tuhan yang akan selalu kita pegang, bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Yang percaya mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang dahsyat, dan kami bersyukur atas setiap perbuatan-Mu. Dan pada saat ini mari kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita sebab Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau sanggup melakukan segalanya. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup.
Kau dapat membawa kami melintasi setiap permasalahan kami, setiap pergumulan kami. Apapun persoalan kami Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup. Mari lingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa kami tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Tuhanku, yang selalu bersamaku, selalu menopangku, selalu menjagaku. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup melepaskanku, Kau Tuhan yang sanggup membebaskanku dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan. Kami percaya kami percaya hanya Kristuslah landasan bagi hidupku. Kasih-Mu, Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu berikan kami kekuatan. Kami percaya, kami percaya. Oh, hanya Kristuslah, hanya Kristuslah, Kristuslah
landasan kasih-Nya, beri kekuatan setiap masa. Dia Tuhan berkuasa, hanya Kristuslah landasan kasih-Nya, beri kekuatan setiap masa. Dia Tuhan berkuasa. Mari katakan, hanya Kristus landasan hidup kita. Kristuslah landasan kasih-Nya, kekuatan setiap masa. Dia Tuhan berkuasa. Lakukan nama bersamamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya atas setiap janji-Mu, kami percaya. Sebelum kita menaikkan topik-topik doa kita dan mengucap syukur untuk kemenangan, untuk jemaat yang ada di rumah, boleh dicek di kolom komentar yang ada di aplikasi Zoom untuk nantinya topik-topik doa. Kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga kami yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kemenangan-kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan juga kekuatan dari Tuhan, sehingga kami dapat sampai di penghujung tahun 2020 ini dengan bersuka cita, dengan kuat, dengan sehat. Apapun musim hidup kami, Engkau yang sudah menyertai perjalanan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama di dalam ibadah Natal, baik tanggal 24 dan juga 25 Desember Bapa. Kau yang turut serta Bapa di surga dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur juga Bapa di surga, di mana umat Tuhan bisa saling berbagi dan juga saling menolong bagi sesama kami. Biarlah Bapa di surga, kami dapat mengerjakannya tidak hanya di hari Natal, tidak hanya di bulan Desember ini, namun di setiap hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur juga Bapa, di mana hamba-hambamu, ada Ibu Manti, ada Bang Alek dan juga Doni Tuhan, yang sudah pergi melayani ke Pasaman Barat Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa, setiap jawaban doa yang sudah kami terima daripada-Mu Bapa. Tuhan, kami mau menaikkan doa kami Bapa di surga. Biarlah setiap umat Tuhan dapat meneruskan dan juga merenungkan firman-Mu Bapa di surga yang sudah kami terima lewat Ibu Gembala Sidang kami, lewat Dr. Philip juga Bapak juga sepanjang tahun 2020 ini. Kami percaya Bapak, setiap umat Tuhan tidak mempercumakan, tidak menyia-nyiakan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, namun kami pahami, renungkan juga kerjakan di dalam setiap hidup kami, terutama memasuki 2021 ini Tuhan.
Dan biarlah Bapa di surga, setiap jemaat dapat mempersiapkan hati, dapat mempersiapkan pikiran kami. Kami berpikiran seperti Engkau saja Bapa di surga. Tidak ada kami memikirkan hal-hal duniawi, memprioritaskan hal-hal yang tidak penting lagi Tuhan. Namun kami Bapa di surga mempersiapkan hati kami memasuki 2021. Apapun yang kami terima, apapun yang tidak terpikirkan oleh kami Bapa di surga di tahun 2021 ini, kami sudah siap karena ada Engkau yang memegang, yang menopang tangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa di surga, kami tidak pernah sendirian Tuhan, karena ada Engkau yang menopang kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan hati kami. Segala macam kuasa-kuasa jahat, pikiran-pikiran jahat yang dapat mengganggu pikiran kami, mengganggu pola pikir kami tidak seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, tidak mau mengerjakan, merenungkan firman Tuhan, tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Lemah dan juga bimbang, ragu, iblis tinggalkan daripada hidup kami, seluruh jemaat Tuhan, hamba Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami persilakan untuk duduk jemaat-jemaat Tuhan. Kita masuk ke dalam pengumuman. Haleluya seluruh umat Tuhan. Pastinya sangat bersuka cita, di mana ini juga minggu yang terakhir kita beribadah di tahun 2020 ini. Dan minggu lalu kita sudah melaksanakan ibadah Natal berjalan dengan baik, meskipun secara online semuanya pasti sangat bersuka cita. Apalagi ini hal perdana, saya pun tidak berpikir bagaimana caranya kita bisa beribadah dalam masa pandemi. Namun Tuhan yang hadir, maka kita merasakan kehadiran Tuhan tersebut. Kita mengucap syukur juga di mana ibadah Natal di Pasaman Barat sudah berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan, ada Ibu Manti, ada Bang Alex, ya kita berikan kemuliaan, dan juga Doni yang bisa pergi pulang dengan selamat, dan juga saat ibadah pun tidak ada gangguan-gangguan di dalam ibadah di Pasaman Barat. Kita mengucap syukur. Kemudian juga ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember kita laksanakan di rumah dan juga keluarga masing-masing. Nah, mari setiap pemimpin-pemimpin yang ada di rumah masing-masing kita persiapkan ibadah kita di tanggal 31 Desember. Kemudian hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 kita melakukan ibadah ucapan syukur awal tahun, dilakukan di 4D masing-masing, dan yang memimpinnya adalah 4D leader yang sebenarnya. Seperti saya 4D leader Cendana, berarti saya yang memimpin di 4D leader Cendana, bukan yang seperti sekarang ini yang diserahkan ke rumah masing-masing. Lalu ayat renungan hari Minggu ini terambil di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya bacakan terlebih dahulu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita baca bersama-sama, namun saya undang untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16, 1-2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita dalam pujian dan juga penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kristus landasan bagi jiwaku, Kristuslah landasan, kasih-Nya beri kekuatan setiap masa. Dia Tuhan berkuasa. Kristuslah landasan, kasih-Nya beri
kekuatan setiap masa. Dia Tuhan berkuasa, setiap masa Dia berkuasa. Setiap masa Dia Tuhan berkuasa. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Bukan hanya hari ini saja, namun dulu Engkau baik, hari ini Engkau baik, dan untuk selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang maha mulia dan Allah yang maha perkasa. Pagi hari ini di minggu yang terakhir kembali kami berkumpul untuk menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Untuk mengucap syukur dan untuk mengingat kembali akan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih karena selama 1 tahun ini kami bisa merasakan dan menikmati akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Tidak cukup kata-kata, tidak cukup pujian untuk menggambarkan kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama beribadah, ada yang di dalam gedung gereja, ada yang di rumah masing-masing. Namun satu hal kami percaya bahwa kami adalah gereja. Tubuh kami adalah gereja. Amin. Dan Engkau ada tinggal di dalam gereja-Mu Tuhan. Engkaulah kepala bagi kami. Maka dimanapun kami menyembah, kami tahu kami menyembah ke arah yang mana. Amin, Tuhan. Kami tahu kami menyembah siapa. Amin. Dan kami tahu Tuhan kepada siapa kami harus mengucap syukur. Amin. Dan kami adalah pemuji penyembah Tuhan yang tidak tergantung akan suasana. Tidak tergantung akan tembok, tidak tergantung akan tempat. Amin. Karena kami yakin Allah yang kami sembah, Allah yang maha hadir dimanapun kami ada. Amin. Terima kasih karena pada pagi hari ini, bersama-sama kami boleh dengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu melengkapi sukacita kami pada akhir tahun ini. Sehingga kami menemukan ada banyak alasan untuk bersyukur. Ada banyak alasan untuk berterima kasih akan kebaikan-Mu. Terima kasih buat 1 tahun ini Tuhan, buat semua yang sudah melayani, semua yang sudah berjeri lelah, yang di depan maupun yang di belakang layar. Terima kasih buat para jemaat yang terus berdoa. Terima kasih buat para pelayan-pelayan juga yang terus mendukung pelayanan kami. Dan terima kasih buat gembala sidang kami juga yang sampai hari ini tetap berdiri kuat untuk melayani-Mu Tuhan. Untuk membimbing umat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Dan hari ini kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah perkataan-Mu yang kami dengarkan bukan hikmat manusia, bukan perkataan manusia Tuhan, tapi pakai mulut bibir lidah saya untuk menyampaikan kebenaran. Sehingga kami bisa menangkap apa maksud yang mau Engkau sampaikan. Sehingga setiap yang ragu bisa dikuatkan Tuhan. Sehingga setiap yang buta boleh melihat Bapa. Sehingga setiap yang sedang lemah akan diteguhkan kembali akan firman-Mu Tuhan. Bahkan bagi kami semua yang ada yang masih sulit menemukan alasan untuk bersyukur, maka melalui firman-Mu kami bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan kami tinggikan, kami sembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga yang ada di rumah yang sama-sama beribadah. Wow, ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali, bahkan ada yang di luar kota juga beribadah. Amin. Ini minggu yang terakhir bagi kita, tanggal 27 Desember 2020. Adakah sukacita pada hati kita hari ini? Boleh ditanya juga sebelahnya, apakah kamu bersukacita? Apakah kamu bersyukur? Boleh juga yang di rumah katakan kepada kiri kanannya, wah kok kamu luar biasa, kamu hebat sekali bisa sampai di penghujung tahun 2020. Saya rasa kalau kita bisa sampai di penghujung tahun 2020, kita semua kayaknya sudah kayak orang hebat ya Bapak Ibu Saudara. Karena 2020 ini beda sekali dari tahun-tahun yang sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan, mungkin saya katakan kemarin pada waktu kita Christmas at home,
seumur-umur saya hidup, dan pasti ada juga yang bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih tua juga dari saya, yang mungkin, bukan yang mungkin, yang saya rasa pasti tahun ini belum pernah kita bayangkan terjadi seumur hidup kita. Belum pernah. Saya 29 tahun, saya 30 tahun, saya lupa, 30 tahun, udah kepala hati. Saya 30 tahun, ya karena lupa merayakan ulang tahun pun di masa pandemi kan, jadi gak ada acaranya. Saya pun 30 tahun, seumur-umur, walaupun 2009 itu berat, karena 2009 ada gempa pada waktu itu, tapi bagi saya pribadi, tahun ini jauh lebih berat. Kalau 2009 kayaknya beratnya itu 1 bulan sampai 2 bulan. Sekitar September, Oktober, ya mungkin paling sampai Desember lah, 4 bulan. Tapi tahun ini kayaknya dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan sampai Desember. Dan who knows, siapa yang tahu apakah 2021 keadaan ini masih berjalan, membaikkah, samakah, atau memburuk. Tidak ada satupun kita yang tahu. Tapi Tuhan kita tahu. Apa yang terjadi pada tahun ini di luar prediksi kita. Bahkan bisa dikatakan berulang kali juga, baik ibu maupun saya sampaikan di dalam seri khotbah, kayaknya banyak catatan kita yang nggak terchecklist pada tahun ini. Ada yang berencana jalan-jalan ke luar negeri, pasti nggak jadi. Ada yang berencana punya motor baru, pasti tunda dulu. Kayak kami berencana pulang kampung saat Natal, ya tunda lagi lah gitu. Ada yang berencana lanjut S2, tunda dulu. Ada yang berencana bangun rumah, semua rata-rata pasti catatan-catatan kita ditunda. Jarang sekali yang terjadi pada tahun 2020. Memang 2020 di luar prediksi kita, tapi tidak di luar catatan Tuhan. Apa yang terjadi selama tahun 2020 bukan di luar daripada catatan tangannya Tuhan. Tuhan tahu, dan apa yang akan terjadi 2021 pun bisa saja di luar prediksi kita, tapi tidak akan bisa di luar catatannya Tuhan. Nah hari ini, pagi ini adalah minggu yang terakhir bagi kita, saya mau ajak kita semua mengucap syukur sama-sama kepada Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan pada hari ini yaitu kecaplah dan lihatlah. Kalau saya tidak salah tahun lalu pun, ini adalah firman Tuhan yang dibawakan oleh Gembala Sidang mengenai kecaplah dan lihatlah. Boleh katakan kepada diri kita masing-masing, kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam Alkitab bahasa Inggris, New King James Version berkata, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him." Sekali lagi saya bacakan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah. Sepertinya ini bukan ungkapan yang biasa. Kecaplah dan lihatlah, atau rasakan dan lihatlah. Biasanya kita sebagai orang normal, kita mana dulu? Lihat dulu atau rasakan dulu? Kalau ada makanan, kita bicara langsung makanan aja. Biasa yang dikecap itu ya makanan ya, makanan. Kalau pahitnya kehidupan itu lain cerita lagi. Tapi kita biasanya mengecap makanan. Kalau mau mengecap makanan, apakah kita rasa dulu atau lihat dulu? Pasti orang-orang yang punya indera penglihatan yang normal, pasti mereka akan lihat dulu, baru rasakan. Tapi kenapa Daud berkata dalam Mazmur, rasakan dulu dan lihat? Saya kira Daud bukan lagi error, dan Tuhan juga tidak mengizinkan satu patah kata dalam Alkitab ini ada yang salah. Kenapa Tuhan izinkan? Kecap dulu, baru lihat.
Saya akan berikan satu contoh. Salah satu pekerjaan usaha yang kami kerjakan yaitu Rafa. Rafa ini kita awalnya menjual dan sampai hari ini kita masih menjual healthy juice dan juga healthy food. Kalau ada pelanggan baru datang ke Rafa, apakah anak muda atau dia orang yang lebih berumur, dia pasti akan tanya ada jus apa saja. Dan kemudian kita akan, ataupun pegawai yang di depan akan membacakan jus yang ada pada hari itu. Tidak jarang saya jumpai, mereka langsung mengernyitkan dahi. Karena isi jusnya aneh. Biasanya kalau kita tahu, jus yang dijual ya jus semangka, jus pepaya, kadang pepaya campur jeruk, ada jus merdeka ya terong pirus campur sirsak, ya ada lagi jus yang lain yang biasa yang kita ketahui. Tapi ketika ditanya nanti pada pegawai Rafa, ini isinya apa? Pasti dia akan bilang, apakah Joshua atau Esther atau Kak Gus, dia akan bilang isinya seledri, jeruk, bayam, selada, kale, kayu manis, sehingga orang akan, apa ini? Boleh lihat, pasti itu, boleh lihat, dan dia akan bawakan botolnya. Warnanya pasti hijau. Makin hijau dia, berkolerasi dengan makin berlipat dahinya. Makin terang hijaunya, makin dia senyum. Tapi makin pucat, makin gelap hijaunya, biasanya yang ada kale, ada bayam, dia makin karena dia melihat. Dan itu aneh. Karena yang namanya jus di kota kita, di kota Padang, mungkin mostly di Indonesia, jus itu ya warna-warni. Kalau jus jeruk ya warnanya adalah orange. Kalau pepaya maka warnanya kemerahan. Kalau dia jus semangka, maka warnanya juga seperti semangka. Tapi jus yang ada di Rafa itu berbeda. Apalagi kalau isinya buah bit, warnanya mirip kijang legendaris. Merah maron gitu, merah maron, dan orang bilang ini apa kayak darah gitu. Nah, kalau saya ada di depan, saya biasanya akan bilang gini, coba dulu. Karena mereka akan tanya, ada yang biasa enggak? Kalau dia bilang ada yang biasa, itu artinya carilah jus yang warna kuning atau yang warna orange. Itu udah kode keras dari mereka. Tapi saya biasanya akan bilang, coba dulu Kak, coba dulu Bu, coba dulu Pak. Saya akan bawakan satu cangkir plastik kecil, dan kemudian boleh coba kok, nggak masalah, saya katakan. Mereka pasti akan, saya dalam hati saya kayak mau bilang gini, tutup dulu kamu punya mata, dan coba. Nggak akan kami jual racun. Lalu saya akan bilang begini, coba deh Bapak lihat, atau coba Ibu lihat, tagline dari Rafa. Tagline-nya adalah tasty and healthy. Saya selalu buat di depan, saya sengaja buat bukan healthy and tasty, tapi saya buat di awal Rafa itu tagline-nya adalah tasty and healthy. Saya buat enak dan sehat. Karena kebanyakan orang akan cari yang enak dulu, baru kemudian sehat. Saya katakan, Bu, nggak secara kebetulan kami membuat tagline-nya enak dan sehat. Pasti ini enak. Mungkin akan aneh. Pasti. Mungkin akan aneh, tapi enak. Karena belum tentu yang aneh itu tidak enak. Dan kemudian, ya mereka ada yang mungkin sambil tutup hidung, baru kemudian dia minum. Atau ada yang sambil melihat, dan saya mencoba mengeluarkan kayak magical intimidation, ya, intimidasi magic dari dalam diri saya. Minum, ayo minum, itu enak, itu enak. Nah, setelah mereka minum, dan kemudian apa yang tadinya mereka takuti, apa yang tadinya mereka khawatirkan karena warnanya tidak seperti yang mereka harapkan, ternyata enak. Nah, saya berusaha meyakinkan mereka ini enak. Dan mungkin karena mereka percaya, karena titel saya sebagai dokter, mereka percaya bahwa apa yang saya tawarkan adalah enak, adalah sehat. Jadi pertama mereka kesampingkan dulu enaknya, tapi mereka pikirkan dulu, oh ini dokter yang nawarkan pasti sehat. Dan kemudian mereka akan coba minum. Seketika mereka minum, pemikiran mereka menjadi berubah. Ternyata yang sehat itu pun bisa enak. Gak semuanya enak memang, gak semuanya. Gak semuanya langsung bisa mereka terima.
Tetapi setelah mereka merasakan enaknya, lalu mereka mulai berlangganan dan kemudian mereka merasakan manfaat daripada jus itu ya. Adalah yang makin glowing lah, adalah yang makin dia pencernaannya makin lancar dan lain sebagainya. Jadi setelah mereka mencoba, mereka mulai merasakan manfaatnya. Saya rasa analogi ini bisa menggambarkan tentang kecaplah dan lihatlah. Kalau 2019, Tuhan tunjukkan sama kita, Philip, 2020 akan seperti ini. Kalau seandainya 2019 yang lalu, Roh Kudus tampakkan 2020 akan seperti ini bagi kita, kira-kira kita mau jalaninya apa tidak? Kira-kira kita mau jalani 2020 apa tidak? Saya rasa sebagian besar orang akan, yaudah skip aja deh 2020. Kalau kita tahu bahwa 2020 ini ada pandemi, kalau kita tahu 2020 ini hampir semua rencana-rencana kita tidak berjalan, Bapak Ibu Saudara, sepertinya kita nggak akan mau untuk mengecap 2020. Nggak akan mau. Saya pribadi pun kalau saya tahu Desember tahun lalu bahwa Januari sampai Desember 2020 ini akan seperti ini, mungkin saya akan pikir-pikir untuk melewati 2020. Mungkin saya akan berdoa sama Tuhan, Tuhan skip aja tahun 2020. Lewatin aja tahun 2020. Saya belum siap untuk masuk tahun 2020. Dan mungkin ini juga yang sebagian besar orang akan rasakan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya, makanya Daud berkata, kecap dulu. Kita semua adalah orang yang sudah dibenarkan, benar sekali. Tetapi untuk bisa mulai pengenalan, untuk bisa membangun kepercayaan kepada Tuhan, nggak cukup hanya lahir baru, kita perlu beriman bahwa Tuhan itu baik. Dan apa yang dia perbuat akan selalu baik. Dan ketika kita beriman, bukan hanya mata kita yang tertuju kepada sorga, bukan hanya mata kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus, tetapi mata Yesus pun tertuju kepada kita. Karena iman menarik perhatian Tuhan Yesus. Pada waktu wanita perdarahan 12 tahun berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja punca jubahnya, jumpai jubahnya, maka aku akan sembuh. Yesus nggak pernah melihat dia. Yesus tidak memiliki waktu khusus seperti yang pada waktu Yesus mengunjungi Zakius, Yesus datang ke rumah Zakius. Pada waktu Yesus berdoa bagi Bartolomeus, Yesus berdoa secara pribadi. Pada waktu Yesus mengunjungi 10 orang kusta, dia berdoa secara pribadi. Tapi bagi wanita perdarahan 12 tahun, Yesus tidak memiliki waktu berdoa secara pribadi. Tapi ketika wanita ini menjamah jubahnya, Yesus berkata, sepertinya ada energi yang keluar dari diriku. Ketika iman kita datang kepada Tuhan, iman itu menarik perhatian Tuhan kepada kita. Itu yang kita perlukan menghadapi tahun yang akan datang. Yang kita perlukan bukan, Tuhan lihatkan kepada aku seperti apa nanti 2021. Bukan. Karena belum tentu ketika kita lihat kita mau untuk menjalaninya. Tapi yang kita perlukan, bahwa kita tetap beriman bahwa dia Tuhan yang baik. Dan apa yang dia kerjakan akan selalu baik. Tidak tergantung apakah kondisinya atau situasinya buruk atau tidak sesuai dengan selera kita, tapi dia tetap Tuhan yang baik. Dan ketika kita beriman, itu akan menarik perhatian Tuhan untuk tertuju juga kepada kita. Yohanes 20 ayat 29, ada salah seorang murid Yesus namanya Thomas yang disebut Didimus. Mungkin saudara tahu pastinya ya tentang kisah ini, tentang Thomas yang disebut Didimus. Pada waktu Yesus sudah bangkit, Simon berkata, aku sudah melihat dia bangkit. Kemudian Yohanes katakan, aku pun sudah bertemu dengan dia. Maria dan wanita lainnya pun berkata, kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi Thomas katakan seperti ini, kalau belum ku cucukkan jariku ke tangannya yang berkas paku, aku tidak percaya. Yesus dengar itu. Walaupun Yesus belum ada, tapi dia dengar itu. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Yohanes 20 ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya dong, kalau kita misalnya, kita sudah melihat misalnya, ada orang katakan, tadi di simpang 6 ada tabrakan. Motor dengan motor. Ah, masa iya? Ya lihatlah dulu. Kita akan datang dan kita akan melihat serpihan-serpihan motornya. Baru kemudian kita percaya bahwa tadi ada tabrakan motor lawan motor. Yesus pun katakan seperti itu.
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi Yesus katakan lagi, berbahagialah mereka yang percaya, namun mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang percaya, walau tidak melihat, walau belum melihat. Orang yang percaya, walaupun belum melihat. Orang yang mengecap, walaupun belum melihat. Orang yang mau menjalani, orang yang mau merasakan penyertaan Tuhan, walaupun belum melihat ujung ceritanya, menarik perhatian Tuhan Yesus. Tuhan lebih suka. Firman Tuhan katakan lebih berbahagia. Bukankah itu yang kita cari selama tahun 2020? Kapan sih gue bahagia tahun 2020 ini? Karena kayaknya banyak banget masalah ya 2020. Banyak banget, kayaknya setiap hari itu semua kita kayak, apalagi menjelang akhir bulan, selalu ada banyak masalah. Bahkan awal bulan pun yang biasanya orang bulan tua itu kan 20 ke atas. Bahkan kadang ada beberapa orang yang bulan tua sekarang lebih turun lagi dari tanggal 20. Oleh karena banyaknya persoalan, karena berubahnya keadaan. Bukankah berbahagia yang kita cari, Bapak Ibu Saudara? Bukankah sukacita, bukankah damai yang kita cari? Yesus katakan kalau kita mau berbahagia, berbahagialah kalau kita percaya walaupun belum melihat. Apa sih yang mau kita lihat? Apa sih yang mau kita rasa dan kemudian kita kenal? Setelah para pelanggan mengecap jus rapa, tentu mereka akhirnya mengenal dan kemudian melihat efek daripada jus tersebut. Nah, di dalam perjalanan kekristenan kita, apa sih yang mau kita kenal? Yang mau kita kenal adalah pribadinya Bapa Sorgawi. Bagaimanakah pribadi Bapa? Di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11, kita akan baca sama-sama. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain dari Yakobus 1 ayat 17, bahwa setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari sorga. Sorga tidak pernah menurunkan yang tidak baik dan yang tidak sempurna. Wow. Dengan kata lain, kita bisa simpulkan apa yang terjadi di tahun 2020, ini adalah hal yang baik dan hal yang sempurna. Adakah amin? Adakah setuju? Berat pasti. Berat untuk mengatakan setuju. Dan kita sudah hampir sampailah ya di penghujung tahun 2020. Saya yakin kalau selama tahun ini kita mengecap semua yang terjadi dan di dalam itu kita mengalami Tuhan, maka hari ini kita mengerti kenapa itu terjadi. Dari bulan 6, saya bergumul dengan orang-orang yang melupakan hubungan saya dengan mereka. Saya bergumul dengan mereka yang saya bantu dan kemudian melupakan saya. Saya bergumul dengan mereka yang saya bela untuk masuk pekerjaan. Ternyata mereka pada hari-hari ini tidak membela status ataupun jabatan saya. Bergumul. Gak cukup 1-2 hari bergumul akan itu Bapak Ibu Saudara. Gak cukup. Saya bukan tipikal yang suka cerita kepada banyak orang. Saya hanya cerita kepada beberapa orang. Saya sengaja mencari waktu dengan ibu gembala, dengan mama saya, dan sambil menyetir berdua, karena kami kan udah gak lagi nongkrong ke kafe. Kalau dulu kan biasanya sering nongkrong di kafe. Bukan karena apa-apa, karena pandemi, bukan karena berkat Tuhan berkurang, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Tapi karena pandemi, jadi kita pun mengurangi waktu di kafe. Sorry. Nah, saya
nggak selalu suka cerita sama orang. Tapi karena beberapa waktu sempat kesehatan saya agak menurun, saya agak kurang sehat, saya rasakan, saya ceritakan, ini yang sebenarnya saya rasakan, Mak, saya katakan. Itu sudah terjadi berbulan-bulan. Pertanyaan itu terus menghantui saya. Kenapa saya dulu bantu dia dan dia nggak bantu saya? Saya dulu tolong dia sehingga dia bisa bekerja, tapi kenapa sekarang ketika status saya diambil tanpa ada alasan apapun, dia tidak bela saya? Pertanyaan itu terus terjadi. Tapi 2 minggu terakhir, Bapak Ibu Saudara, ketika saya waktu itu mempersiapkan untuk 13 ibadah offline di gereja, pada waktu itu Roh Kudus pun mengatakan bahwa engkau harus mengerti, which one is friend, which one just a business friend. Kau harus ngerti, Lip, mana yang teman, mana yang sekedar teman bisnis. Saya tipikal orang yang kalau sudah berteman, wow, mungkin ada yang kayak saya juga, yang kalau udah berteman itu, oh yuk, kalau saya lagi dapat reward gitu, ayo kita makan, ayo kita ngopi. Kalau saya dapat berita sukacita, nggak usah dapat uang, berita sukacita aja. Saya tipikal orang yang saya nampak kawan, yuk bro kita ngumpul yuk gitu. Tetapi tahun ini saya banyak belajar, which one is friend, which one is business friend. Dan kenyataan itu harus saya telan Bapak Ibu Saudara. Walaupun itu pahit. Tapi di penghujung tahun, saya mengerti bahwa itu yang Tuhan ajarkan bagi saya melalui pandemi. Dan di dalam semua kepahitan itu, Tuhan menunjukkan bahwa dia tetap Tuhan yang baik. Bahwa dia teman yang paling sempurna. Bahwa Tuhan kita bukan business friend. Doa dijawab, Tuhan baik. Doa nggak dijawab, Tuhan nggak baik. Tuhan yang kita sembah bukan business friend. Musim lagi baik, kita puji Tuhan. Musim lagi buruk, kita komplain sama Tuhan. Tuhan adalah teman yang sejati. Roh Kudus adalah sahabat kita yang sejati. Dalam masa sukar, dalam masa baik, dia tetap Tuhan yang baik. Tetap Tuhan yang baik. Itu sebabnya Yakobus menerangkan, menjelaskan bahwa setiap anugerah yang baik, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi apa yang terjadi 2020 bagi hidup saya, bagi hidup Bapak Ibu Saudara, bagi hidup semua jemaat yang juga ada di rumah, semua itu baik dan sempurna. Waktu itu kita nggak mengerti, tapi hari ini setelah kita buka mata kita dan Tuhan menyingkapkan, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata ini yang mau Tuhan ajari. Amin. Ternyata ini yang mau Tuhan ajari kepada saya. Yang kita alami dalam proses kita mengecap, kita mau alami pribadi Tuhan. Bahwa Allah itu baik dan segala pekerjaannya adalah baik. Bicara tentang mengalami, berarti kita bicara mengenai praktek. Benar ya? Kalau kita katakan mengalami, kita bicara praktek, bukan bicara kata orang. Nah, pada waktu pada waktu saya sekolah di kedokteran, saya ambil satu contoh kecil. Contohnya pasang infus. Kalau bicara teori pasang infus, ada sekitar 10 langkah. Langkah pertama, persiapkan pasien di posisi yang nyaman. Langkah kedua, desinfektan tangan pasien, gunakan alkohol 70% atau alkohol swab, atau gunakan betadine atau yang lainnya. Langkah ketiga, jelaskan kepada pasien. Langkah keempat, dan kemudian ada 10 langkah. Kalau dihafal-hafal, aduh mak, gimana cara ngafal 10 itu ya? Gitu. Pasien ini. Sehingga pada waktu kami ujian teori, bisa ada yang salah. Karena kami baru tahu teorinya. Nah, ketika saya masuk ke koas, ketika masuk ke dalam dunia praktek, saya waktu itu praktek di M. Jamil, paling banyaknya. Pertama kali saya pasang infus, takut. Takut dong, karena ketika teorinya, itu ribet sekali. Maka pada waktu pertama kali pasang infus, jadinya kaku sekali. Persiapkan pasien, saya persiapkan. Pasiennya nggak lumpuh, tapi saya gini ya. Pak, saya dokter muda Philip. Saya mau menerangkan Bapak akan disuntik. Padahal dia infus sudah berulang kali.
Jadi saya jelaskan semua dengan runtun. Senior saya di samping udah mending dalam hatinya, lama kali lah adik ini jelaskan, pikirnya. Saya jelaskan dengan baik. Langkah pertama, langkah kedua, langkah kelima, buka infus di depan pasien. Pak, barangnya baru ya. Bukan barang secondnya. Semua saya jelaskan. Kemudian setelah selesai, senior saya bilang seperti ini. Lip, bagus sih yang kau buat tadi. Tapi kalau orangnya udah mau mati, udah syok, dia mati duluan, baru kau selesai menjelaskan. Ya bang, tapi di buku bang, dikatakan langkah pertama, langkah kedua, sampai langkah ke-10. Iya benar, yang buku pun nggak salah. Tapi kita perlu mempraktekkan dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sambil kau jelaskan, kau bisa buka infus, sambil kau jelaskan, pasien pun nggak perlu kau posisikan, dia bukan orang lumpuh, dia bisa duduk sendiri, nggak perlu kau angkat. Nah sambil kau jelaskan, kau siapkan semua, kau desinfektan, sehingga selesai kau menjelaskan, infus itu akan masuk. Oh, saya kira kalau saya divideokan tadi mungkin saya kayak anak TK lagi berusaha menjelaskan tentang infus kepada seseorang. Dan sejak hari itu saya berubah. Dan dulunya yang saya rasa pasang infus ribet, menjadi sesuatu hal yang saya mengerti bahwa itu tidak ribet. Ada perbedaan antara orang yang cuma tahu Tuhan itu baik, dengan orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Benar kan? Kalau cuma kita tahu bahwa Tuhan itu setia, baru-baru ini kita merayakan Natal. Ibu Gembala juga sampaikan, dan ada kemarin tanggal 25 ada juga wawancara dengan Bapak dan Ibu Immanuel. Ya. Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Kalau kita cuma dengar dari orang bahwa our God is Immanuel, bahwa Tuhan kita adalah Immanuel, tapi akan berbeda dengan kita langsung mengalami bahwa Allah itu Immanuel. Dan itu yang kita alami selama 2020. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan, bahkan bulan yang lalu kita membahas mengenai mengalami Tuhan. Gembala sidang banyak sekali membahas. Saya pun diberikan kesempatan untuk membahas tentang mengalami Tuhan. Dan kemudian minggu pertama bulan Desember saya menyampaikan mengenai uji kelayakan. Salah satu yang kita syukuri 2020 adalah kita bisa mempraktekkan langsung firman Tuhan. Ya kan? Karena begitu banyaknya problem, begitu banyaknya hal buruk yang terjadi, justru disitulah waktunya bagi kita mempraktekkan firman Tuhan. Saya katakan pada waktu itu, mendengar Tuhan terjadi pada waktu tenang, tapi melakukan firman Tuhan terjadi pada masa ribut, pada waktu ada masalah. Maka setelah kita alami Tuhan, alami kebaikannya, akan berbeda dengan hanya sekedar kita tahu Tuhan. Saya rasa, bahkan juga saya pribadi yakin, kalau selama 2020 yang berat ini, kita mengalami Tuhan, mengalami penyertaannya, mengalami pengajarannya, mengalami pewahyuannya, dan kalau selama 2020 kita betul-betul Tuhan bergantung penuh kepada Tuhan, maka akhir tahun ini, kita nggak lagi sama dengan awal tahun yang lalu. Kita nggak hanya tahu Tuhan baik, tapi kita alami bahwa Tuhan itu baik. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mengerti nggak akan bisa kita lupakan. Apa yang kita mengerti nggak akan bisa diambil dari kita. Kalau kita mengerti Tuhan itu setia, maka kesetiaannya nggak akan bisa diambil dari kita. Kalau kita mengerti Tuhan itu baik, maka kebaikannya nggak bisa diambil dari kita. Kalau kita mengerti bahwa Allah kita adalah Immanuel, maka penyertaannya nggak akan bisa diambil dari kita. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang kita mengerti tidak akan bisa diambil dari kita. Namun apa yang kita ketahui akan bisa mudah untuk hilang dari ingatan kita. Itu sebabnya Daud berkata, kecaplah, baru lihat. Karena setelah kita mengecap, dari satu masalah ke masalah yang lain, dari satu kesukaran kepada kesukaran yang lain, dari satu kesedihan kepada kesedihan yang lain. Setelah kita mengecap semua itu, dan kita melihat Tuhan kita bekerja, dan kita bahwa Tuhan itu baik, dan apa yang diperbuatnya akan selalu baik.
Dan apa yang kita mengerti tidak akan bisa diambil dari kita. Tidak akan bisa dicuri daripada kita. Setelah kita mempraktekkan firman Tuhan, maka ada yang berubah dari kita. Yang berubah adalah perspektif, cara pandang kita. Apapun yang terjadi nantinya di tahun 2021, karena kita sudah alami Tuhan, maka perspektif kita akan berbeda. Mazmur 23, Daud mencatat suatu mazmur judulnya adalah Tuhan, Gembala yang baik. Kalau kita baca, kalau saya tidak salah sekitar 6 atau 7 ayat. Kalau kita baca, enggak semua ayatnya mencatat tentang kondisi yang indah. Kalau saya tidak salah, dimulai dari ayat 4, Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apakah itu kondisi yang baik? Tidak. Kemudian ayat kelima, kalau saya tidak salah juga ada kata seperti ini. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Menghibur, kalau ada penghiburan berarti ada sukacita, ada kesedihan. Apakah kesedihan hal yang baik? Tidak. Ayat selanjutnya pun, kalau saya tidak salah, Daud berkata seperti ini. Dan engkau menyediakan bagiku hidangan di depan para lawanku. Di depan para lawan loh, bukan di depan para kawan. Di depan para lawan, apakah hal yang baik? Tidak. Daud memiliki perspektif yang berbeda tentang Tuhan yang gembala yang baik. Karena Daud mengerti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, bukan hanya pada waktu masa senang, tapi lebih lagi dia mengerti pada waktu masa kesukaran. Amin. Amin. Jadi kita akan mengerti akan kebaikan Tuhan kalau kita mengecap akan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang terakhir sekali bahwa mengenai kebaikan Tuhan, jangan kita anggap remeh. Jangan anggap remeh kebaikan Tuhan. Dia Tuhan kita memang baik. Yes, dia adalah Tuhan yang baik, God is so good. Namun dalam Roma 2 ayat 4, mari kita baca dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dalam bahasa Indonesia masa kini, saya akan coba bacakan terjemahannya. Roma 2 ayat 4. Atau kalian pandang enteng kemurahan Allah dan kelapangan hati serta kesabarannya yang begitu besar? Pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hatinya karena ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, that the goodness of God leads us to repentance. Bahwa kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Kenapa ini perlu kita pelajari sama-sama Bapak Ibu Saudara? Supaya jangan satupun kita ada yang merasa, aku nggak ibadah selama tahun ini. Aku kayaknya selama tahun ini masih banyak lakukan dosa. Aku masih menahan perpuluhanku. Tahun ini aku ya agak kurang jujur kasih perpuluhan. Tahun ini kan banyak ibadah di rumah tuh. Jadi ya pada waktu sesi penyembahannya ya aku skip aja. Aku langsung masuk ke firman Tuhan saja. Kan yang paling penting kan firman-Nya. Oh, ibadah tahun ini kan banyak ibadah di rumah tuh. Jadi ya pada penyembahan kan orang nggak tahu saya angkat tangan apa tidak. Ya saat sesi penyembahan saya masak dulu, saya siapkan teh manis. Nanti setelah sesi khotbah sambil minum teh manis kan enak dengerin khotbah. Saya tahun ini masih sering datang terlambat untuk beribadah. Saya tahun ini juga nggak mau ikut doa syafaat. Saya tahun ini juga masih berbuat yang najis kok. Tapi kayaknya saya masih baik-baik saja. Tuhan masih baik sama saya masih sehat. I'm still alive, saya masih hidup hari ini. Orang juga nggak tahu apa yang saya lakukan. Lihat dong, saya masih berdiri teguh nih hari ini, saya masih ada nih hari ini. Wah Tuhan masih baik. Wah gaji saya masih sama kok dari sebelum pandemi. Uang saya masih cukup, orang lain kesulitan, saya masih Tuhan baik sama saya. Lihatlah, walaupun saya masih dalam dosa,
Tuhan masih baik sama saya. Tuhan masih mengasihi saya. Jangan salah kita mengartikan kemurahan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan baik, kebaikan Tuhan, tujuannya adalah memberi waktu kita bertobat. The goodness of God leads us to repentance. Kebaikan Tuhan memberi waktu bagi kita, karena Dia mau kita bertobat dari dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah tutup mata. Apa yang kita lakukan yang salah? Saya masih ke gereja kok. Ini saya masih bisa makan, saya masih bisa minum. Wah, kuota internet saya cukup kok. Saya masih juara kok di kelas. Walaupun saya mencontek. Cukup kok apa yang saya terima. Walaupun saya, supaya cukup saya tahan dikit lah perpuluhan. Tapi saya masih bisa makan minum kok. Orang bilang kalau nanti tahan perpuluhan, belalang pelahap. Enggak kok, enggak ada belalang pelahap. Cuma saya yang melahap makanan di rumah. Enggak ada belalang yang ikutan. Saya masih bohong kok. Tapi, saya masih mengotori kok baik tubuh Tuhan. Saya masih pakai narkoba, I'm still smoking, saya masih ngerokok, saya masih mabuk-mabukan. Tapi saya masih sehat kok, saya masih bisa datang ke gereja. Bahkan ketika saya angkat tangan, Roh Kudus menjamah saya. Jangan salah menganggap kebaikan Tuhan. Itu semua diizinkan Tuhan terjadi. Karena Tuhan beri waktu bagi kita untuk bertobat. Dari ayat ini juga Bapak Ibu Saudara, kita bisa juga menarik kesimpulan yang lain. Bahwa ternyata, bukan pembalasan yang membuat seseorang bertobat, tapi justru kebaikan yang membuat seseorang bertobat. Pastinya masih ada yang sedang bergumul akan keselamatan anggota keluarganya. Masih ada yang bergumul akan keselamatan teman-temannya. Masih ada yang bergumul akan keselamatan orang satu rumahnya yang masih belum mau. Ada yang bergumul orang tuanya belum mau beribadah. Belum mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ada yang masih bergumul, anaknya masih belum lagi selamat. Ada yang masih bergumul. Ada juga, saya pernah mendengar cerita, mungkin dulu kita akan bilang gini, kalau suamiku ini ya bang, tinggal tunggu Tuhan marah aja sama dia. Nanti kalau udah sakit, baru dia bertobat. Tapi ternyata dalam Roma 2 ayat 4, bukan pembalasan yang membuat orang bertobat, melainkan kebaikan Tuhan yang membuat orang bertobat. Dan kita adalah orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Setelah begitu banyaknya kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita kecap Bapak Ibu Saudara, bukankah hari ini kita mengerti? Bukankah hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik? Bukankah hari ini kita bisa memahami bahwa semua yang terjadi, itu semua demi kebaikan kita? Tentunya kita mau katakan, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun sampai kapanpun kita akan bisa kebalas kebaikan Tuhan. Tapi saya mau bagikan salah satu bentuk ucapan syukur lainnya di akhir tahun ini. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah bentuk ucapan syukur yang paling dasar yang bisa kita lakukan. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu Saudara. Kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang sudah merasakan kebaikannya, dan mengerti bahwa Tuhan itu baik, dan selalu baik yang Dia perbuatnya, tanggung jawab kita untuk menyebarkan kebaikan itu. Tanggung jawab kita untuk membawakan kebaikan itu hadir di rumah-rumah kita, hadir di sekolah kita, hadir di tempat pekerjaan kita. Tanggung jawab kita untuk membawakan kebaikan Tuhan hadir di RT kita, hadir di komunitas kita, hadir di media sosial kita. Karena ketika kita menunjukkan kebaikan Tuhan, itu yang membawa orang kepada pertobatan. Kita lihat, walaupun pandemi ini berat, banyak orang juga masih belum bertobat Bapak Ibu Saudara. Banyak orang masih mengeraskan hati. Banyak orang juga masih lebih fokus lagi mencari uang ketimbang mencari Tuhan.
Padahal pandemi ini sudah begitu berat, bukan? Namun ketika saya baca Roma 2 ayat 4, ternyata bukan pembalasan Tuhan yang membuat kita bertobat, tetapi kebaikan Tuhan yang menuntun kita kepada pertobatan. Jadi kalau kita mengerti akan kebaikan Tuhan, sudah sewajarnya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dan kalau kita mengerti kebaikan Tuhan, salah satu bentuk ucapan syukur kita adalah membawakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Sehingga orang itu pun boleh mengenal kebaikan Tuhan melalui kita. Dan suatu waktu dia melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Mari kita mengecap dan kemudian melihat dan mengerti kebaikan Tuhan. Kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga, saudara mau menabur secara finansial, secara materi, saudara juga boleh mengumpulkan. Saudara juga, Bapak Ibu Saudara yang di gereja, saudara mau menabur, mengucap syukur. Apapun yang kita berikan gak bisa balas kebaikan Tuhan pastinya, tapi kita perlu gerakan menunjukkan bahwa kita menyadari kebaikan Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Saya undang Ibu Gembala Sidang menutup kita dan mengucap syukur dalam doa. Haleluya semuanya. Haleluya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semua yang juga sudah bekerja ya. Di depan layar, di belakang layar, bagi para core team yang semua sudah berdoa, bagi para jemaat yang dengan setia terus datang hadir. Kehadiran saudara tentunya menjadi kekuatan juga bagi para pelayan. Terima kasih buat semua jemaat juga yang setia juga beribadah walaupun secara online. Kehadiran saudara juga bermakna bagi semua yang melayani. Mari kita akan berdoa, kita akan bersyukur, kita akan dipimpin oleh Gembala Sidang. Haleluya. Oh haleluya. Ya rabaku rabasanda da 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 basi kamarabaku rabasanda da 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 basanda. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bang Philip kepada kami. Dan apa yang kami dengarkan, bahwa terlebih dahulu kami mengecap baru melihat. Sebenarnya itulah yang kami alami, karena yang kami alami sebagai orang percaya hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Engkau telah meneguhkan firman-Mu, baik meneguhkan hamba-Mu ini di tahun-tahun umurnya. Biarlah dia melayani Engkau, biarlah dia meninggikan Engkau, biarlah dia takut akan Engkau. Amen. Biarlah dia membangun keluarganya kelak. Amen. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh umat-Mu, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing yang ikut beribadah, dapat diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan kami bersyukur sebab doa-doa dari umat-Mu, doa yang mereka sampaikan kepadamu, sehingga mereka mempersilakan Philip melayani umat-Mu pada hari ini. Amen. Sungguh Allah kami Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang memberikan pelayanan bagi kami semuanya. Di tahun yang akan datang kami melihat pelayanan kami sudah Tuhan siapkan. Amen. Tuhan, saya menyerahkan semua umat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Semuanya masuk pada rencana-Mu yang indah. Walaupun kami harus melalui proses, tetapi apa yang sudah kami dapatkan dari Tuhan sepanjang tahun ini, semuanya adalah pemberian
dan kasih karunia Tuhan bagi kami. Maka semakin berani kami melakukan firman-Mu di tahun yang akan datang. Kami melihat juga di tahun ini banyak orang yang percaya, yang tidak lagi menutup imannya di depan umum, tetapi mereka dengan terang-terangan bersaksi dan menceritakan kepada banyak orang-orang di sekitarnya bagaimana dia mengalami Tuhan. Amin. Demikian juga gereja kami Tuhan, banyak kami diberkati sepanjang tahun ini, dan banyak juga kami diangkat Tuhan menyaksikan pengalaman kami bersama dengan Tuhan kepada banyak orang, terutama kepada keluarga kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, tetaplah kami menyerahkan hidup kami di penghujung tahun ini. Jangan sampai kami tersesat, salah melangkah, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi masuklah kami di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan tidak lupa kami menaikkan syukur bersama dengan keluarga kami kepada Tuhan. Karena Tuhan ada, karena Tuhan setia, karena Tuhan telah memberikan kami dapat mengalami Tuhan. Baik di dalam ibadah kami, baik di dalam saat kami menghadapi kesulitan dan kesukaran. Mari bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, di mana kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami yang berada di gereja. Demikian juga Tuhan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Setelah selesai ibadah ini, tetaplah mereka bersukacita. Jaga hati di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih baik dan lebih menguntungkan langkah-langkah kami untuk mengakhiri tahun ini. Amin. Darah Yesus membungkus membalut kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus maut, kematian, baik kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus keluar kostan penipu, tinggalkan langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tidak memelihara hatinya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kostan penipu, tinggalkan kami, khususnya para pelayan-pelayan yang sudah diberkati, yang sudah melayani sepanjang tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, tidak menjaga hati, mendengarkan apa yang dikatakan orang sekitarnya. Keluar kostan penipu, tinggalkan kami umat Tuhan. Nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, baik juga yang di rumah. Terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah saudara dengan damai sukacita dari Allah. Arahkanlah terus pandanganmu kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, Dia pasti datang dan akan menjemput kita. Tetaplah bersekutu indah dan manis bersama dengan Roh Kudus. Tujukan doa-doa kita kepada Tuhan, dan lihat bagaimana baiknya Tuhan dalam hidupmu, dan lihat bagaimana Tuhan indah membangun hidupmu sepanjang tahun ini. Jangan biarkan dirimu oleng, jangan biarkan dirimu lemah, tetapi tetaplah memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di depanmu, Yesus tidak pernah kalah. Yesuslah yang menuntun hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, 1, 2, 3.